hari yang luar biasa karena Tuhan kita selalu nyata dalam kehidupan kita. Dari tadi kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita merasakan Tuhan hadir dalam apa yang kita lakukan karena memang hati kita dijamah oleh Tuhan. Kita juga mengerti bahwa pada bulan ini temanya adalah Family of Worship. Penyembahan, keluarga yang menyembah. Bicara keluarga, kenapa? Karena memang keluarga adalah lembaga yang pertama yang Tuhan tetapkan ada di dunia. Keluarga yang pertama merupakan lembaga pertama yang ada di dunia. Dan keluarga haruslah menyembah Tuhan. Tema kita pada minggu ini juga minggu pertama, keluarga yang menyembah Tuhan. Dan ini kita sudah tahu semua, kita ada di awal Juli. Amin. Amin. Awal Juli 2026 sudah kita lewati setengah dan kita masuk kepada paruh kedua dari 2026. Dan memang kita nggak perlu kaget. Nanti tiba-tiba, sudah masuk lagi tahun baru 2027. Waktu akan berjalan terus. Waktu tidak akan pernah menunggu untuk dia berjalan terus. Mau kita gunakan waktu menyembah Tuhan atau ada orang yang tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, waktu akan jalan terus. Karena itu, jangan kita biarin waktu berlalu tanpa suatu kenangan manis dan indah kita bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi, kalau kita tahu bahwa Tuhan memang mau untuk kita menyembah Dia, kita bersama dengan Dia. Bukan hal yang mudah kan. Hari-hari ini keluarga pasti banyak disibukkan oleh banyak hal. Sibuk mengejar karir, sibuk mengejar usaha, dan yang lain-lain sehingga lupa menyembah Tuhan, lupa memuji Tuhan, lupa bersekutu dengan Tuhan. Tantangan pasti banyak. Kita bisa lihat, baca koran, kemarin ternyata ada puluhan ribu orang yang ketahuan di Kamboja sana digunakan untuk pekerjaan yang tidak benar. Judol, judi online, dan tidak jarang saya menemukan keluarga yang jadi bermasalah karena apa? Kembali pinjol, nggak bisa bayar lagi, udah dipaksa-paksa. Serem banget loh kalau tukang tagih dan main ngancam, main teror. Kadang ada orang-orang coba aja lah main judi judo, siapa tahu dapat untung. Ada yang merayu-rayu lagi, judo juga banyak. Udah judi aja dulu. Repot. Pasti buntutnya bencong. Udah itu terus urutannya. Saya sering mengulang-ulang ini karena fakta menunjukkan masih banyak orang yang terjerat. Katanya begitu mudahnya rayuan itu datang. Mau ganti handphone, ada kok. Tergodalah mau ganti handphone, uang gak ada. Sudah langsung ditawarin, uangnya muncul. Tapi setiap bulan ke depannya, bukan senyum manis menawarkan yang muncul, tetapi yang muncul adalah ancaman. Bayar atau kuhabisi kamu. Berat. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Dunia pun sedang mencekam. Tapi ingatlah bahwa sesedikit apapun uang yang kita punya, kalau kita urus dengan baik, ya akan bisa kita cukupkan walaupun dengan berat. Amin. Tapi sebanyak apapun uangnya, kalau dihabisin, habis saja, lewat aja. Amin. Jadi setiap keluarga pastikan bahwa kita harus melakukan penyembahan kepada Tuhan. Karena masalah pasti ada. Dan keluarga yang kuat bukan keluarga yang bebas dari masalah, tapi keluarga yang kuat adalah keluarga yang memfokuskan keluarga itu kepada Tuhan. Karena Yesus sebagai pusat di dalam keluarga tersebut. Jadi
Kalau ini yang dilakukan, kekuatan pasti muncul. Amin. Kita harus tahu bahwa penyembahan kepada Tuhan itu adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita udah jelas bahwa penyembahan itu seperti kata Pak Arifin, jangan dibuat simpel hanya nyanyi. Tapi nyanyi pun penyembahan, karena sewaktu nyanyi hati kita disentuh. Pada saat hati kita disentuh, kita semakin melekat kepada Tuhan. Jadi penyembahan menjadi hal yang penting untuk dilakukan, karena kita melekat kepada Tuhan. Kadang kita menangis, kadang kita merasakan Tuhan begitu dekat. Namun jangan itu hanya pada saat kita nyanyi, pada saat kita pujian, penyembahan. Biarlah itu ada di dalam hati kita terus, sehingga setiap kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Jadi worship, avodah, berasal dari Ibrani avodah. Avodah itu pekerjaan pelayanan penyembahan. Berarti tidak hanya penyembahan waktu nyanyi seperti yang dikatakan oleh Pak Arifin, tapi pekerjaan juga pelayanan. Kalau itu kita tujukan kepada Tuhan, jangan sampai kita melayani supaya orang lihat aku keren. Suaraku sudah mengalahkan artis terkenal enggak? Main musikku sudah lebih hebat belum dari si A yang terkenal? Khotbah saya sudah lebih besar belum dari hamba-hamba Tuhan yang besar? Nah, itu keliru. Kalau yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, maka Tuhan yang bekerja. Jadi kalau kita juga melakukan aktivitas sehari-hari, apakah kita bekerja, berusaha, ngapain pun, pastikanlah itu untuk Tuhan. Karena kita lihat juga kata untuk penyembahan ini disebut abad. Pak Arifin juga sebutkan tadi, abad. Abad artinya hamba. Hamba berarti sudah menyerahkan kehidupannya kepada kehendak Tuhan. Berarti bukan tentang kehendak kita lagi, tapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya penyembahan itu harus ada dalam segala bentuk profesi maupun pekerjaan kita. Banyak tantangan. Saya dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan pun banyak tantangan. Kadang-kadang mahasiswa akan gampang menyelesaikan soal-soal dengan bantuan AI. Emang salah? AI nggak ada salahnya. Nyanyi aja orang bisa gitu kan, nyanyi nggak masalah. Masa AI jadi salah? Yang salah jika apa yang kita ambil dari AI, misalnya lagi ada tugas di dalam kuliah atau di sekolah, tidak kita pelajari. Tapi di sisi lain saya juga minta teman-teman saya dosen, kalau nguji jangan hanya tertulis, saya bilang. Harus kamu siapkan waktu kamu ujian lisan dong. Dari situ akan ketahuan apakah dia menguasai atau tidak apa yang dia buat. Jadi, integritas merupakan satu bukti bahwa kita melakukan sesuatu itu di dalam Tuhan. Jangan sampai kita lakukan penipuan-penipuan. Kita tahu, kalau kita lihat urusan-urusan bisnis, orang begitu sangat baik kalau ada yang diharapkan. Wah, tolonglah, ya bantu saya. Tapi kalau sudah dapat, nggak ada lagi tuh. Sorry aja, akan urus yang lain. Nah, kalau kita menyembah Tuhan, bukan sikap seperti itu yang harus kita ambil. Luar biasanya, firman Tuhan juga mengatakan bahwa anak cucu kita juga akan ada di dalam tuntunannya. Kalau orang tua memberikan contoh, kalau orang tua memberikan teladan, maka keturunannya pun akan diberkati Tuhan. Sering sudah kita lihat apa yang terjadi pada Jonathan Edwards dan Max Jukes. Ini adalah dua tokoh yang disurvei di Amerika tentang keturunannya. Apa yang terjadi pada kedua orang ini? Orang yang pertama, Jonathan Edwards, adalah orang yang takut akan Tuhan. Sementara Max Jukes adalah orang yang takut akan hantu. Hidupnya nggak benar. Hidupnya judi, kehidupan yang kotor, itu hidupnya. Dan keturunannya pun jadinya kacau. Bukan karena kutuk keturunan, jangan salah. Tapi karena
keteladanan yang tidak diberikan ke bawah. Jonathan Edwards, dia yang takut akan Tuhan, yang keluarganya menunjukkan kerohanian. 13 keturunannya jadi rektor, 65 profesor. Kalau lihat yang terakhir, 1 vice president Amerika. Terjadi karena memang orang tuanya menunjukkan keteladanan. Makanya kita yang ada di dalam Tuhan juga harus menunjukkan keteladanan seperti Jonathan Edwards. Firman Tuhan dalam Yosua 24 ayat 1, 14 dan 15 mengatakan demikian. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Di Sikem dia kumpulkan semua. Karena memang sudah ada ciri-ciri bangsa Israel sudah mendua hati. 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Lalu dia katakan dalam ayat 15, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, dia sedang menantang mereka bebas mengambil keputusan. Bukan maksudnya tidak baik beribadah kepada Tuhan, tapi dia bilang kepada bangsa Israel, tapi kalau menurut kamu tidak baik, urusanmu lah. Pilih, hari ini kamu beribadah kepada siapa. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Keputusan kita tentulah beribadah kepada Tuhan. Jadi di sini memang Yosua sedang berhadapan dengan bangsa Israel dan kemudian dia tunjukkan bahwa ada pilihan di tangan kalian. Mau sembah siapa? Allah di seberang sungai Efrat pada waktu dulu nenek moyang kita, atau Allah orang Amori yang sekarang ini kita tiba di tempat ini, atau Allah Adonai? Mana yang kalian pilih? Dan dia katakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dia tegas, dia tidak terpengaruh kepada lingkungan yang ada. Dan bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya aku mengambil keputusan beribadah kepada Tuhan, tapi aku dan seisi rumahku. Amin. Biarlah ini jadi keputusan kita. Ini tegas, berarti di rumah harus dibangun budaya kerajaan Allah. Budaya kerajaan Allah adalah budaya yang selalu mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan, yang tahu bahwa sumber kehidupan adalah Tuhan, dan menyiapkan waktu kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, baik secara ekspresi maupun secara pekerja. Kalau ini yang dilakukan, akan terjadi perbedaan yang tampak di dalam keluarga itu. Kalau kita katakan, aku dan seisi rumahku akan menjadi keluarga yang menyembah Tuhan. Kembali, seperti yang dikatakan oleh Pak Arifin, jangan sampai berpikir, kalau gitu, aku harus ikut worship. Ikut les worship supaya tahu bagaimana menyembah Tuhan sewaktu nyanyi. Bukan itu, tetapi hati kita lah yang berbicara menyembah Tuhan. Amen. Dan juga bukan soal lagu cepat, lagu lambat. Kadang orang pikir lagu cepat adalah lagu pujian, lagu lambat adalah lagu penyembahan. Kata Pak Arifin bukan. Kenapa saya katakan kata Pak Arifin? Karena saya bukan penyanyi. Enggak tahu saya. Tapi yang saya tahu, kalau kita memuji,
Maka yang kita puji adalah kedahsyatan Tuhan, anugerahnya kita puji, pembelaannya kita puji, pengampunannya kita puji. Semua yang terbaik yang dilakukan buat kita, kita puji. Jadi memuji Tuhan karena kita merasakan apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Saya memuji Tuhan, Tuhan menyertai saya sejak saya kecil. Dalam segala keterbatasan saya, dalam segala kekurangan saya, bahwa saya dibully, bahwa saya dikucilkan orang, bahwa saya dikatakan orang-orang kampung, tetapi saya tetap diberi Tuhan kekuatan sehingga sampai hari ini saya ada. Saya memuji Tuhan untuk itu. Kalau menyembah, tidak ada urusan dengan apa yang saya dan saudara dapatkan dari Tuhan. Tetapi kenapa kita menyembah Dia? Karena Dialah penguasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Karena Dialah sang raja, maka kita menyembah Dia. Mungkin pada saat ini saya sedang kurang baik keadaan tubuh saya, atau saya dalam keadaan sakit, saya tetap menyembah Dia. Karena Dia sang raja. Mungkin saat ini perekonomian saya sedang berat karena memang bisnis sedang tidak berjalan, karena memang pekerjaan pun tidak mudah, mengalami PHK dan yang lain-lain. Studi saya pun mengalami gangguan. Saya tidak bisa membayar uang sekolah, uang kuliah saya. Tetapi saya tetap menyembah Tuhan. Karena saya tahu Tuhan peduli kepada saya. Bukan karena apa yang saya dapatkan, tapi karena Dia adalah sang raja, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saya harus menyembah Dia. Kalau dari apa yang kita dapatkan, kita puji Tuhan. Jadi hal ini perlu kita mengerti supaya kita sadar bahwa memuji, kita kaitkan dengan apa yang dibuat Tuhan dalam hidup kita. Menyembah tidak ada urusan dengan yang di luar sana. Mau suami istri sedang berantem, orang tua dan anak sedang tidak beres, tetap harus menyembah Tuhan. Amin. Tapi perbaikilah keluarga itu karena Tuhan punya kasih anugerah yang luar biasa. Dan itu dimulai dari suatu keputusan yang tegas seperti yang dilakukan oleh Yosua. Dia tidak menunggu para hakim-hakim yang ada, para pemimpin yang ada, pada tokoh Israel yang ada, tidak tunggu, tapi dia katakan dalam tanda petik, apapun pilihan kalian, apapun keputusan kalian, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Mungkin di tempat kita studi tidak banyak orang yang seperti kita. Di tempat kuliah, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, di masyarakat, dimanapun. Tidak banyak orang yang seperti kita. Tetapi biarlah kita dengan tegas mengatakan, aku beribadah kepada Tuhan. Bukan ditentukan oleh lingkungan. Tadi dikatakan dalam konteks ayat Yosua 24, 1, 14, 15 itu, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Apapun situasinya. Mau digoda untuk naik pangkat, mau digoda untuk dapat proyek besar-besaran, tapi dikatakan tinggalkan Tuhanmu, no way. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20a juga mengatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Jadi penyembahan dimulai dari satu keputusan. Kita yang ambil keputusan. Di zaman saya kuliah juga ditantang, ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Keputusan. Saya ambil itu sebagai deklarasi, karena sejak kecil saya sudah percaya Yesus. Saking percayanya dengan salah arah, sudah pernah saya katakan, saya mau mencuri aja, saya berdoa dulu.
Tuhan, saya mau ngambil buku sih. Jadi mencurinya seolah-olah suci. Aku mau ngambil buku itu, Tuhan, bagus sekali. Jangan sampai ketangkap Tuhan, dalam nama Yesus. Mencurilah buku itu. Salah. Yang mau saya tunjukkan, saya sudah minta ampun untuk itu. Tetapi saya mau tunjukkan bahwa emang saya sudah percaya Tuhan. Tapi pada waktu kuliah, saya ditantang. 28 November 1978. Saya ditantang dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi, keputusan harus ada. Keputusan membuat kita akan mulai melangkah. Amin. Konsistensi akan membuat kita sampai kepada tujuan. Jadi, kita harus hidup secara konsisten, takut akan Tuhan dalam segala aspek pekerjaan yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, studi yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan. Jadi, setiap hari memang manusia pasti diperhadapkan dengan pilihan. Amin. Karena life is a choice, hidup ini adalah pilihan. Dan untuk memilih kita tahu rumusnya. You have freedom to choose. Bebas memilih, seperti Israel ditantang oleh Yosua. Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu beribadah? Bebas memilih. But you don't have freedom to choose the consequences of your choice. Kalau saya sudah pilih A, konsekuensinya A. Saya pilih B, konsekuensinya B. Kalau saya pilih tidak percaya Tuhan, konsekuensinya saya tidak selamat. Saya pilih percaya Yesus, konsekuensinya saya selamat oleh kasih anugerah Tuhan. Memang dalam hidup ini sebetulnya kita selalu memilih. Mau pilih Tuhan atau pilih dunia. Mau pilih firman atau pilih opini manusia. Mau pilih kekekalan atau pilih kesenangan sesaat. Kita bebas memilih. Tetapi konsekuensinya tidak bebas kita pilih. Jadi Yosua menunjukkan ketegasan di dalam memilih. Karena dia katakan, saya dan keluarga saya memilih beribadah kepada Tuhan. Sehari-hari banyak pilihan dalam hidup kita. Mau pilih yang mana? Pilihlah yang benar di dalam Tuhan. Kehidupan keluarga mirip seperti kapal. Kapal mesinnya keren, interiornya bagus, tapi tidak ada tujuan, tidak akan sampai kepada goal. Jadi bukan soal mesin saja, harus ada goal, harus ada kompas, sehingga arahnya jelas. Sama dengan keluarga. Kita harus bertujuan, berfokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bukan sekedar cari kaya. Kalau hanya sekedar cari kaya, kenyamanan, itu tidak akan membuat keluarga kita memiliki arah yang tepat untuk memuliakan Tuhan. Jadi kembali, ambil keputusan bahwa kita katakan rumah ini milik Tuhan. Keluarga saya milik Tuhan. Dan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau sudah ambil keputusan, maka tentu biarlah Kristus sebagai pusat penyembahan kita. Intinya di ayat 10 dikatakan, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Berarti memang kita harus semakin fokus pada Tuhan. Sudah pasti intinya adalah pusatnya Kristus, maka kasih akan semakin nyata dalam kehidupan keluarga. Keterbukaan pengampunan akan semakin nyata dalam kehidupan keluarga. Dan bisa menerima satu dengan yang lain. Jika Yesus yang jadi fondasi, maka kita akan membangun sesuatu dengan arah yang tepat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Dan di atas semuanya itu, gunakanlah kasih. Jadi semakin dekat dengan Tuhan, seperti roda itu kita lihat, maka jari-jari itu akan makin pendek. Kalau dekat dengan Tuhan,
Kalau makin pendek berarti hubungan satu dengan yang lain akan semakin dekat. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi ada dua hal tadi, pusatnya apa? Kristuskah atau pusatnya ego kita sendiri? Kristus sebagai pusat atau saya sebagai pusat? Kristus yang mengendalikan hidup saya atau saya yang mengendalikan hidup saya? Pikiran Kristus atau pikiran humanisme yang kuat di dalam diri saya? Kalau pikiran Kristus sudah pasti kebenaran. Kalau pikiran humanisme yang penting enak dengan yang lain. Jangan menekan orang. Semuanya harus kita lihat dari sudut kemanusiaan saja. Orang mau melakukan sesuatu untuk dirinya, ya urusannya. Orang bilang dia tidak nyaman sebagai laki-laki, boleh saja. Dia mau jadi perempuan. Orang bilang dia nyaman jadi perempuan, dia nyaman jadi laki-laki meskipun perempuan, boleh saja. Itu humanisme. Tapi dalam Tuhan tidak demikian. Diciptakan laki-laki dan perempuan. Di negara maju, humanisme ini kuat loh. Kita yang datang dari sini mungkin kaget, tapi kekagetan kita tidak boleh terekspresi karena di sana dosen datang ketemu, kenalin istri saya. Salah ngomong gak ya? Kenapa? Kok berjenggot istrinya berkumis? Ternyata nggak salah ngomong. Namun kita nggak boleh ekspresi nggak bagus, nanti kita salah. Oke, gitu-gitu aja. Tapi akan jadi repot. Makanya orang maunya cari kesenangan aja, nggak boleh diganggu. Mau hidup bebas di sana. Tidak ada hal-hal yang melarang karena humanisme. Makanya jangan hanya tindakan kedagingan yang kita gunakan. Haruslah tindakan kita, tindakan Kristus yang melekat pada diri kita. Jadi kalau kita berfokus pada Kristus, pola pikir kita pun pola pikir Kristus. Jangan pola pikir dunia. Memang tidak mudah. Saya bilang tidak mudah karena saya selalu bandingkan ekstrim. Anak kami waktu di Amerika dibilang balik ke Indonesia sulit banget. Nggak mau. Kenapa? Pusing katanya. Tidak beraturan. Di jalanan pun tidak beraturan katanya. Jarak mobil aja repot, klekson. Kalau kita belok kiri, ada perempatan jalan, mau belok kiri, udah mau belok tiba-tiba motor dari kiri lewat aja, kita yang kaget. Dan saya bilang, ya harus belajar dong, kita yang harus lebih ekstra. Tapi kan semuanya kan Tuhan. Gak mau balik ke Indonesia, Trump bilang persulit tuh visa-visa yang bukan Amerika. Jadi sulit kan, jadi harus balik kan. Jadi harusnya dimanapun kita berada, kita harus lihat di tempat itu kita jadi berkat. Jangan di tempat itu kita jadi sumber masalah. Bukan juga maksudnya menyesuaikan diri, jadi kita pun jadi gituan aja, jago berantem aja. Lalu di jalanan ada sedikit yang keliru, ngapain lo dibilang? Lo yang salah. Dasar lain kali jangan begitu kamu ya. Dia buka kacanya, dia pengen marah-marah ke sana, sana juga buka kaca, ketemu. Shalom Pak Pendeta. Ternyata jemaat yang berhadapan dengan pendeta. Ya pendeta bisa malu, tapi Tuhan lebih malu melihat situasi seperti itu. Kita harus berlatih. Tidak boleh kita larut kepada situasi yang ada di dunia ini. Makanya kita bangun mesbah yang kokoh. Ayub misalnya, dia setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran. Jadi
Anak-anak Ayub kan juga suka pesta pora. Ayub takut akan Tuhan loh. Tapi kan dia tetap berdoa untuk anak-anaknya. Para orang tua juga perlu berdoa untuk anak-anak. Kalau anak-anak yang takut akan Tuhan dan orang tua belum, anak-anak berdoa supaya orang tua takut akan Tuhan. Orang tua saya udah jelas Kristen. Tetapi pemahamannya juga pada saat itu kan udah lama banget kan. Berbeda, masih mencampurkan dengan hasilnya orang pintar. Orang pintar dukun kan. Lalu di rumah pun akan ada itu jimat-jimat di sana. Loh, kalau dibilang kan kita percaya Tuhan kan? Iya, kan biar lengkap. Kita percaya Tuhan kan? Tetapi ini juga perlu katanya. Tapi bersyukur, saya katakan tadi, saya di Bandung, saya sudah terima Yesus, saya sudah mengerti kebenaran, dan adik saya juga seorang pendeta di Medan. Ketemu orang tua, kita injili, jadi percaya secara benar. Kita bakarlah semua itu, sesajen-sesajen itu. Jadi memang perlu orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua, sesama keluarga saling mendoakan. Itu memang perlu karena kedewasaan rohani setiap orang belum tentu sama. Berbeda satu dengan yang lain. Karena itulah harus jadi berkat satu dengan yang lain. Dan jangan sampai berpikir, urusan gereja kok, urusan anak-anak. Kan ada sekolah minggu, keren lagi, Rocky namanya. Gak usah orang tua lah yang ngurus, gereja lah. Oh keliru. Alkitab mengatakan orang tua yang harus jadi imam untuk anak-anaknya. Jadi bangunlah mesbah dengan doa bersama, baca firman Tuhan, mengucap syukur, kemudian membicarakan pekerjaan Tuhan. Ada contoh yang luar biasa. Susanna Wesley, orang Inggris. Dia kurang mampu, tapi memang anaknya banyak, 19 anaknya. Kaget dong. Sekarang ini kalau ada anaknya 6 aja udah dibilang banyak banget gitu kan. Saya nggak terlalu kaget sih, karena saya bersaudara 9 orang. Ini 19, tetapi hebat Susanna Wesley. Dia berdoa untuk anak-anaknya, dia baca firman, dia libatkan anak-anaknya, dan anak-anaknya tahu mama sedang bersekutu dengan Tuhan. Anak-anaknya luar biasa juga. John Wesley, Charles Wesley, ini adalah 2 tokoh yang membawa kebangunan rohani di Inggris. Keturunan kita juga, kita nggak tahu tuh. Suatu ketika mereka juga akan berperan di dalam memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Jadi kalau kita lihat, membangun mesbah keluarga memang merupakan sebuah pernyataan bahwa Allah berdaulat di dalam keluarga. Itu harus kita lakukan supaya keluarga bertumbuh di dalam kerohanian. Dan survei untuk ini banyak, penelitian untuk ini banyak. Barna Institute juga melakukan penelitian. Ada korelasi antara orang tua yang membimbing anak-anaknya dengan takut akan Tuhan anak-anaknya di depan. Jadi itu memang suatu hal yang luar biasa, relevan dengan fakta tadi. Yang tadi fakta bukan survei, tapi keturunannya diperhitungkan, dianalisis. Jonathan Edwards dan Max Jukes. Kita udah lihat tadi, pemuji boleh ke depan. Kita udah lihat tadi bahwa mereka mempunyai keturunan yang takut akan Tuhan. Jadi semuanya dimulai dari keputusan. Makanya kalau kita lihat tadi, family of worship, keluarga yang menyembah, akan dimulai dari pilihan yang tegas. Kita tahu apa yang kita pilih. Kemudian kita memilih pusat sebagai Kristus. Pusatnya adalah Kristus.
sebagai pusat penyembahan dan membangun mezbah yang kokoh dalam setiap keluarga. Ketiga hal ini diperlukan sehingga pertumbuhan kerohanian memang terjadi dalam setiap keluarga, dan kita tahu inilah yang membuat kekuatan di dalam keluarga tersebut. Dan saya percaya dengan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, keluarga kita pun akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan.